Saudara-saudari, jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Hari Jumat dalam pekan biasa yang ke-14. Bacaan kitab suci dan renungan akan dibawakan oleh Pastor Agustinus Matasak, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang melayani di gereja atau paroki Kristus Raja Andalas, Makassar. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara-saudari terkasih. Inilah INRI hari ini, Jumat 10 Juli 2020, pekan biasa yang ke-14. Injil yang akan kita dengar dan kita renungkan, kita ambil dari Injil menurut Matius, pasal 10 ayat 16 sampai 23. Mari, saudara-saudari kita dengarkan bersama. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat-sahabat INRI yang sama dikasihi Tuhan. Bagian Injil yang baru saja kita dengarkan bersama menyajikan bagi kita suatu tantangan yang luar biasa dalam perutusan para murid. Dalam kisah sebelumnya, dalam Injil Matius 10 ayat 1, para murid dipilih oleh Yesus dan diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kemudian, para murid diutus pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Untuk apa? Untuk memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Nah, dalam Injil Matius 10 ayat 16-23 yang kita renungkan hari ini bersama, semakin nampak bahwa wejangan perutusan Yesus kepada para murid ini mengajarkan dan menyadarkan kepada para murid agar para murid tahu bahwa perutusannya merupakan bagian dan sekaligus kelanjutan dari perutusan Yesus oleh Bapa di surga. Perutusan
yang sungguh penuh tantangan, perutusan yang penuh pertentangan, penghakiman, penghukuman, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Para murid diutus seperti makhluk yang tak berdaya yang digambarkan sebagai domba dalam Injil. Di tengah-tengah musuh yang digambarkan sebagai serigala dalam Injil hari ini. Para murid diajak supaya cerdik ketika sedang berhadapan dengan tipuan musuh. Nah, dalam tugas perutusan para murid juga akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan yang lain. Pengadilan oleh para pemimpin agama Yahudi dan oleh para penguasa dan raja-raja. Tetapi Yesus meneguhkan para murid untuk tidak khawatir dalam menghadapi berbagai macam tantangan itu. Tantangan lain yang akan dihadapi para murid dalam perutusan adalah adanya pertentangan di antara keluarga, sebagaimana digambarkan dalam ayat yang ke-21 tadi. Adanya kebencian karena nama Tuhan, ayat yang ke-22. Sahabat-sahabat Inri yang sama dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristiani, murid-murid Kristus, kita mesti sadar dan menerima serta ambil bagian dalam tugas perutusan para murid. Masing-masing dari kita mempunyai tugas perutusan yang berbeda-beda. Ada sebagai imam, sebagai suster, sebagai frater, sebagai ibu atau bapak rumah tangga. Masing-masing mempunyai tantangannya. Namun, dalam tantangan-tantangan itu, Yesus mengatakan siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita diutus mewartakan kerajaan Allah. Dan kita mesti sadar bahwa mewartakan kerajaan Allah bukanlah perkara yang mudah, melainkan suatu pekerjaan yang penuh dengan tantangan, resiko yang besar. Karena itu sebagaimana digambarkan Yesus dalam Injil, bahwa para murid diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita pun dalam tugas perutusan ini akan berhadapan dengan serigala-serigala yang dapat setiap saat menghentikan, meremukkan tugas perutusan kita masing-masing. Tetapi Yesus meneguhkan para murid, meneguhkan kita dalam tugas perutusan ketika menghadapi berbagai macam tantangan. Kita jangan khawatir. Bapa akan menolong dengan roh-Nya, menuntun, melindungi, dan menguatkan kita di dalam tugas pewartaan kerajaan Allah ini. Maka sahabat-sahabat Inri yang sama dikasihi Tuhan, demikian pula kita diharapkan semakin sadar akan perutusan kita sebagai umat Kristiani. Mari kita meneladan para murid
dalam melaksanakan perutusannya dengan setia sampai pada kesudahannya, sehingga kita boleh mengalami keselamatan Allah, boleh mengalami kerajaan yang kita wartakan. Semoga kita semua beroleh dan mengalami selamat dalam kerajaan Allah. Mari kita memohon berkat Allah untuk menuntun kita dalam hidup keseharian kita sepanjang hari ini, agar semuanya dapat menjadi perutusan yang berkenan bagi Allah. Turunlah berkat Allah bagi kita sekalian, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Saudara-saudari, demikianlah Inri, Injil, dan Inspirasi hari ini. Atas nama kita semua, saya Pastor Eltus Mali, Makassar, mengucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Agustinus Matasak atas renungan yang boleh ia persembahkan bagi kita semua. Semoga Pastor tetap sehat dan semangat di dalam tugas pelayanan. Dan kepada saudara-saudari sekalian, kiranya berkenan untuk meneruskan permenungan Inri ini kepada anggota keluarga, teman, dan sahabat di dalam kerukunan dan komunitas. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.